Sekitar pukul 9 pagi, Kepala BNPB Letjen Suharyanto meninjau langsung TKP Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk, di mana tim SAR dan BNPB fokus untuk upaya evakuasi pada hari ini. Akses utama menuju TKP juga dijaga ketat. Dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah sepakat, ada beberapa klaster yang akan dilakukan. Yang pertama, dari mulai kemarin dan hari ini, kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Dipimpin oleh Kabasarnas langsung, sampai di mana tekniknya seperti apa. Setelah ini rekan-rekan media sekalian akan mendapat penjelasan dari koordinator yang ngerti di lapangannya seperti apa. Kemudian BNPB, kami ini mendukung sepenuhnya operasi dari mulai pencarian pertolongan sampai dengan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menyampaikan tim SAR kini tengah mengejar golden time untuk menyelamatkan para korban. Tim mencoba untuk mendekati korban di tengah lokasi yang terbatas. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detek masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini para korban yang masih dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Andi Mas Budi, dan juru kamera Ismail Hasan di sana. Selamat siang Andi Mas. Bagaimana kondisi korban yang masih dirawat ini dan jumlahnya ada berapa hingga siang hari ini? Baik, untuk sampai siang ini di RSUD Notopuro, Kabupaten Sidoarjo memang masih ada 8 pasien yang menjalani rawat inap. Mereka ini sebagian besar mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu memang dari 8 ini kondisinya sudah mulai membaik dan rencananya 1 orang ini akan diperbolehkan pulang, tapi akan melalui proses verifikasi kesehatan yang untuk terakhir kalinya. Sementara itu memang selain di RSUD Notopuro ini ada beberapa pasien yang masih berada di rumah sakit lain seperti di Rumah Sakit Islam Siti Hajar dan juga Rumah Sakit Delta Surya. Tadi ada katakan 1 orang sepertinya akan diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah semakin baik. Lalu kami juga mendapatkan informasi ada beberapa orang yang ternyata memang harus menjalani operasi. Apakah ini yang menjalani operasi pasien atau korban yang juga dirawat di RSUD Notopuro, Sidoarjo? Untuk pasien yang menjalani operasi itu memang sebagian besar memang
yang berada di beberapa rumah sakit seperti tidak hanya di RSUD Notopuro, namun juga di rumah sakit Siti Hajar. Mereka memang mengalami luka terbuka hingga akhirnya harus menjalani operasi. Sementara 1 orang di RSUD Notopuro, 1 dari 8 orang rencananya hari ini itu akan sudah mulai diperbolehkan untuk pulang karena memang kondisinya semakin membaik, namun harus kembali lagi melalui verifikasi kesehatan yang terakhir. Gitu. Hingga saat ini masih ada 8 pasien yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo dan kita masih nantikan bersama agar kondisi korban yang masih dirawat kondisinya segera membaik. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi dan juru kamera Ismail Hasan. Selamat siang.